Oke sob, nah balik lagi nih sama Sob Awi. Oke, gimana kabar kalian? Tetap luar biasa dong, ya nggak? Walaupun masih dalam masa pandemi begini, kita tetap harus luar biasa, ya. Jangan mau hanya duduk diam aja. Kita tetap mau menggali kreativitas kita, ya nggak? Oke, sebelumnya nih, minal aidin dulu ya buat semuanya yang merayakan. Saya sorry dulu nih gue nih, soalnya udah berapa minggu kayaknya ya, hampir sebulan mungkin gue nggak upload video karena beberapa kesibukan juga ya sebenarnya. Oke, kita balik lagi. Kalian tetap ingat ya, tetap pakai masker kemanapun kalian pergi. Bukannya kalian bukannya nggak boleh keluar, boleh keluar menurut gue, cuman kita tetap menjaga diri kita baik-baik, ya nggak? Nah, ini kabarnya kan pemerintah udah mulai memberlakukan lagi satu program baru lagi ya, untuk namanya new normal, ya nggak? Jadi mau nggak mau dah ya, karena kita kalau ditutup terus ya, kita nggak akan bisa ada bekerja, kita nggak akan, mungkin penghasilan kita akan terhambat gitu ya. Sedangkan kita butuh makan, betul nggak sob? Nah jadi ya udah mau nggak mau memang sepertinya ini jalan yang bagus ya, pemerintah membuka satu program ini untuk new normal, di mana kita akan hidup berdampingan dengan yang namanya corona, yang namanya COVID-19. Ya kan, kita akan hidup berdampingan. Nah, ada nggak kemungkinan kita kena? Pasti ada, tapi balik lagi ke pribadi kita nih, ya nggak? Setiap setiap masalah itu kan pasti ada jalan keluarnya, betul nggak? Nah, sedangkan untuk COVID ini memang belum ketemu ya, antivirusnya atau apa sih namanya, pokoknya ya antivirusnya deh, ya kan, untuk virus ini gitu kan, belum ketemu kan. Jadi mau nggak mau kita yang sebagai manusia kita harus yang pinter, ya nggak? Pemerintah udah sarankan kita untuk pakai masker, sering cuci tangan, dan sering menjaga jarak. Ya sudah, kita lakukan saja. Ya, hal itu bukan untuk mengekang kita sebenarnya, tapi lebih kepada menyelamatkan kita kalau gua bilang, ya kan? Karena kita nggak pernah tahu, apalagi sekarang udah masuk ke namanya new normal. Kita hidup berdampingan dengan COVID-19, ya nggak? Mau nggak mau kita harus pinter, ya nggak? Kita harus pinter. Jadi kita harus pinter mengcover diri kita, ya kan? Dengan ya seperti itu, dengan masker, sering-sering cuci tangan. Memang agak-agak ribet ya, tapi ya mau nggak mau kita harus jalankan hal seperti itu untuk menjaga kelangsungan kita, keselamatan kita, kesehatan kita. Karena vaksinnya itu belum ketemu, betul. Beda halnya dengan kalau vaksin udah ketemu, ya nggak? Mungkin kita akan lebih tenang. Tapi seperti ini gua jalankan sampai saat ini, terus terang ya, daerah rumah gua aja itu sebenarnya udah zona merah. Ya, daerah rumah gua udah zona merah. Nah, gua juga masih keluar gitu, karena kebutuhan memang gua mesti berangkat kantor, ya nggak? Ya, jadi kenapa gue nggak kerja di rumah aja, karena pekerjaan gue nggak bisa dikerjakan di rumah, jadi mau mesti kerjakan di kantor. Nah, hanya gue pintar-pintar gitu, menyiasatinya ya, pakai masker setiap ketemu ini, gue harus cuci tangan, pulang ke rumah pun gue akan mandi dulu, ya nggak? Gue mandi dulu, gue ganti baju, gue beres-beres, baru ketemu anak-anak, baru ketemu anggota keluarga di rumah, ya. Kalau enggak bahaya ya. Itu balik-baliknya sebenarnya hari ini kita ngobrol sebentar ya, sebelum mungkin udah lama lah ya, kita udah berapa bulan, hampir sebulan lebih lah gua nggak upload video ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sebentar, karena gua tahu ya, setiap kita ini memang ada beberapa yang dipaksa untuk benar-benar tidak boleh keluar, benar-benar harus di rumah. Nah, jenuh nggak? Jenuh. Gua terus terang, gua juga kalau disuruh seperti itu gua pasti jenuh. Apalagi gua orangnya yang suka dengan keluar gitu loh, ketemu orang itu gua suka banget gitu kan. Suka diem doang di rumah, jenuh. Tapi ya mau gimana lagi, betul nggak? Nah, di samping itu supaya kita nggak jenuh ya, kita harus memaksa diri kita, kita harus mengejut diri kita gitu kan. Kita harus memecut diri kita untuk kita jangan sampai kalah dengan yang namanya kebosanan. Ya,
Jadi kita di rumah bisa ngapain aja. Banyak hal yang bisa kita lakuin di rumah ya. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah kalau kalian hobi ya, hobi foto misalnya, itu banyak banget. Segala segi yang ada di rumah, segala sudut itu bisa dipakai untuk objek foto. Ya, jadi nanti gua akan bahas, gua akan share sedikit ya tentang fotografi dalam rumah. Oke. Nah, satu lagi baik lagi sebelumnya nih, gua kasih tahu dulu. Jadi kita keluar boleh nggak sih? Boleh ya. Kalau menurut gua boleh. Apalagi kita kalau memang urgent banget boleh. Tapi tetap dengan kondisi di mana kita bisa menjaga diri kita ya, pakai masker, kayak bawa cairan disinfektan kalau bisa. Jadi ketemu orang sebelum salaman atau kita udah pasti nggak bisa salaman, tapi kalau mau ngambil kembalian lah misalnya kita belanja, kita mau ambil kembalian, mau kita semprot ya. Kita benar-benar memang harus diperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Memang ribet ya, kelihatannya ribet banget, risih gitu, tapi mau nggak mau harus kita jalankan ya, daripada kena ya kan. Karena gua lihat dari berita kan itu cepet loh, tiba-tiba sesak, tiba-tiba langsung out gitu kan, luar biasa gitu, cepet banget menyebarnya, menghantam kita cepet banget itu tanpa kita sadari ya kan? Karena kita nggak tahu. Ada yang sampai gua tahu saat ini kan ada yang nggak ada gejalanya, tiba-tiba udah plek aja ya, itu ngeri banget. Jadi kita harus benar-benar jaga diri ya. Bukan berarti nggak boleh keluar, boleh beraktivitas di luar rumah boleh ya, tapi kalau nggak penting sekali sebaiknya jangan di rumah. Oke ya. Terus balik ke rumah ya, kita balik ke rumah, usahakan jangan sampai kita menyentuh barang-barang yang ada di rumah dulu ya, atau bertemu dengan anggota keluarga dulu ya. Langsung kita kalau bisa jaket itu digantung di luar rumah kalau memang mau dipakai lagi ya. Karena gua kayak gitu karena gua itu kalau setiap hari suruh ganti jaket, memang bukan gue yang cuci, tapi kayak kasihan juga yang cuci. Terus juga ada beberapa jaket sih yang lu bisa gonta-ganti terus gitu kan, sampai maksudnya tiap hari lu gonta-ganti jaket tuh kan pasti juga buntu nanti kan. Nah, jadi kita usahakan kita gantung dulu di luar, baru kita masuk ke dalam, kita mandi dulu, kita beres-beres dulu, baru kita beraktivitas di rumah ya. Hal seperti itu bisa gua sharein untuk mungkin kita melawan pandemi seperti apa, karena ke depan kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 ya, mau tidak mau. Oke sob, oke balik kita. Nah, gimana kita menyiasati kebosanan kita di rumah? Oke, gampang, banyak banget ya. Satu hal, kalau kalian hobinya foto itu itu lebih luar biasa, lebih tenang lagi, karena banyak hal yang bisa dilakukan dalam fotografi di dalam rumah. Mungkin selama ini kita selalu moto di luar, moto objek di luar, moto model di luar, moto apapun lah di luar gitu kan. Tanpa kita sadari di dalam rumah itu ternyata banyak loh hal yang bisa kita foto yang bagus-bagus, yang akan pada saat kita keren ya jadinya gitu kan, banyak hal. Ya kalian telusuri, ya explore setiap sudut rumah kalian ya. Kalian jadikan objek foto atau kalian jadikan background untuk kalian foto. Nah, ini kita ngomong foto dulu ya, belum masuk ke toys nih ya. Jadi fotografi di rumah ya, perlu apa aja sih? Sebenarnya nggak perlu banyak hal ya. Kalau kita kan nggak profesional ya, istilahnya kita hanya foto untuk hobi, untuk menghilangkan kebosanan. Nah, jadi kamera udah pasti ya, tapi nggak usah kamera mahal kalau menurut gue ya. Pakai handphone pun cukup. Di rumah juga bisa dieksplor pakai handphone ya, banyak titik yang kita bisa eksplor pakai handphone. Nah, karena gue tahu memang handphone itu dengan kamera beda sensornya ya, tapi bukan berarti handphone itu jelek, enggak ya. Handphone sekarang zaman saat ini tuh bagus ya. Nah, jadi kita explore dengan handphone. Nah, yang paling gampang kita pakai handphone deh, atau pakai kamera juga boleh ya. Terus yang paling utama adalah kita cari lighting ya, pencahayaannya itu yang kita mesti cari ya. Kita cari sudut yang kurang cahaya, mau kita tambahkan cahaya juga. Dari saat ini juga gampang, bisa dari lampu belajar, bisa dari lampu handphone ya kan, flash yang di handphone gitu kan, atau pakai LED tambahan gitu kan, itu bisa ya. Banyak pilihan deh sebenarnya untuk lighting itu
Kalian mau pakai lilin sekalipun juga bisa ya. Lilin itu kalau difoto, kasih tahu ya, lilin itu akan bagus, bisa bagus di foto kalau di saat satu ruangan itu kita matiin total ya. Kita nyalakan satu lilin ya, biarkan dia dulu sampai setengah, habis itu kita foto, hasilnya keren. Kalian coba deh kalau nggak percaya ya. Kondisi ruangan kita matikan, nyalakan satu lilin, tunggu sampai setengah ya. Tunggu udah terbakar setengah atau udah terbakar 3/4 ya, seperempat, sorry. Jadi sisa 3/4 itu kita foto. Itu keren. Yang pasti dengan settingan adalah lilin itu nggak hanya ditaruh di tempat yang asal ya, tapi kita carilah satu tempat, misalnya mangkok yang agak cantik, atau gelas yang agak cantik, agak bagus, yang ada ukir-ukir atau apa segala macam, kita taruh di situ ya. Atau ada tempat lilin yang bagus, boleh pakai gitu kan ya, kita taruh, kita foto. Hasilnya kalian akan lihat sendiri, luar biasa, keren banget. Nah, itu satu ya kan. Kedua, yang penting pencahayaan. Sebenarnya menurut gue itu penting pencahayaan. Kita cari, kalau bisa kalian foto di saat pagi-pagi sekali, bagus ya kan. Jangan mentang-mentang kerja di rumah terus bangunnya siang terus, jangan ya. Tetap bangun pagi, karena pagi itu subuh, terutama subuh dari jam 4 sampai jam 6 ya, itu kalian bisa nemuin langit yang luar biasa ya. Jam 4 pagi sampai jam 6 pagi itu langitnya keren. Kalau kalian telusuri, kalian tungguin gitu kan, pegang handphone, kalian tungguin, nggak usah kamera ya, gue masih ngomong soal handphone. Kalian tungguin gitu kan, begitu kalau nggak salah menjelang jam 5 lewat itu mulai langitnya ada sesuatu yang luar biasa. Ada warna-warna orange mana gitu kan, kecampur sama agak-agak sejuk gitu, warna biru gitu. Wah, keren deh. Nah, kalian tinggal arahkan kameranya ke langit itu ya, yang kalian mau difoto, objeknya langit. Terus kalian tap layar handphone kalian tap ya, otomatis kalau bisa tap di daerah yang terang. Jangan tap di daerah yang layarnya gelap, maksudnya langitnya langit kan ada yang terang, ada yang gelap. Kayak pohon-pohon kan biasanya agak-agak siluet kan, jangan tap di pohonnya, tap di langit yang terang ya. Itu akan jadi satu hal yang luar biasa ya. Terus itu pencahayaan ya. Kalau nggak pagi, kita bisa ngambil dari sore hari ya, dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Nah, itu juga langitnya luar biasa. Kalian bisa explore seperti itu. Itu mungkin di luar, terus di dalam rumah, sudut-sudut ya kan, yang mungkin tempat kita belajar, tempat tidur kita, sudut-sudutnya ya. Jangan ambil yang tempat TV nih, terus ini kan TV nih biasanya, terus ada, jadi diambil tuh dari depan banget, itu jelek, biasanya kurang bagus, bukan jelek ya, kurang bagus. Kalau bisa ngambil dari bagian sudutnya ya, terus ambil angle yang dari arah menyamping, itu kan jadi bagus. Apalagi fotonya pakai handphone, terus rumahnya bagus, jadinya luar biasa. Coba deh, banyak hal deh yang kita bisa lakuin di rumah ya kan. Itu dari fotografi itu banyak banget yang kita bisa foto di rumah. Kalau kalian udah bosan, kalian bisa foto kopi ya, kalian bisa foto bawang bombay, bawang merah, biji kemiri ya kan, disusun sedemikian rupa ya, ditaruh di arah lighting yang agak bagus ya, kalian foto bagus jadinya. Oke, gue udah pernah coba beberapa kali. Nah, itu fotografi di rumah, memanfaatkan sudut rumah, alat-alat yang ada di rumah. Nah, alat-alat juga bisa gitu, sendok misalnya, alat-alat makan yang sendok. Nah, biasanya saringan itu keren tuh, foto pakai saringan ya kan. Talenan itu buat dipakai buat foto tuh keren. Nah, kalian bisa pakai segala sesuatunya di rumah. Nah, terus apalagi nih, banyak kok. Dari segi foto kita bisa mainkan banyak hal. Nah, terus apalagi kalau sekarang kita fotografi dengan alat-alat yang ada di rumah ya, atau daerah-daerah yang ada di rumah, lokasi-lokasi yang ada di dalam rumah kita ya. Sekarang kalau ini bidangnya, bukan bidangnya, sorry. Gua nggak ini. Gua memang fokus di sini, tapi bukan berarti gua master atau jago banget di hal ini, enggak. Gua juga orang masih belajar banget. Jadi toys, mainan. Nah, di rumah kalian kan pasti ada mainan. Apalagi kalau yang punya anak pasti punya mainan, betul nggak? Pinjam aja mainan anaknya ya. Kita pinjam, kita foto, atau kalian punya koleksi mainan apapun, kalian boleh keluarkan. Nah, saat ini kalian udah boleh keluarkan dah. Daripada ditaruh terus di box kan, didiemin terus.
terus sekarang kita di rumah cuma ngeliatin aja. Aduh, kalau orang ada sih memang bukan nggak ada ya, ada orang yang dilatih terus dalam boxnya. Buat mereka seru sendiri ya, tapi buat gue nggak seru. Buat gue harus keluarin tuh mainan ya, berfoto. Nah, di dalam rumah untuk foto mainan tuh, waduh, keren banget deh, keren banget. Nah, kenapa gue bilang keren? Karena mainan itu kan ukurannya mini atau ukuran miniatur kecil gitu kan. Nah, sedangkan skala mereka dibanding skala rumah yang besar, itu rumah itu bisa jadi satu background yang satu diorama hidup atau background yang luas banget yang bisa dipakai buat foto mainan kita. Ya, kita bisa foto figur, misalnya figur yang kecil-kecil gitu kan. Semakin kecil figurnya semakin bagus. Kenapa? Karena mendapatkan diorama yang lebih besar lagi. Ya, tapi kalau mainan kita gede yang segini, ya mungkin agak terbatas, ya nggak? Gitu loh. Jadi semakin kecil mainan semakin bagus. Nah, bagaimana sih memfoto mainan? Gampang kok. Kita tinggal sama hal yang seperti tadi, kita tinggal yang kita butuhkan adalah pencahayaan. Terus yang kita butuhkan adalah cerita kalau mainan. Ya, karena mainan itu kan benda mati ya. Jadi kita mau nih mainan ini kelihatan seakan-akan hidup atau kelihatan seakan-akan seperti sedang bercerita atau sedang acting gitu kan, kayak kita lagi nonton, misalnya kita lihat fotonya kita kayak lagi lihat foto film kartun atau film gitu, ke sebuah film. Nah, itu bisa ya, kita ini yang penting tuh. Jadi pencahayaan kalau mainnya tuh ide ya, pertama ide, terus cari pencahayaan, cari angle, cari komposisi, cari apapun yang dibutuhkan untuk mau kita bangun scene-nya, mau kita hidupkan ceritanya. Nah, butuh apa aja nih ya kan. Nah, jadi mainan kita kalau semakin kecil ya semakin bagus untuk kita foto dalam rumah. Misalnya kita mau bikin cerita nih, kita mau bikin cerita bahwa untuk mainan kita lagi baca koran ya, kita carilah koran bekas, kita gunting seukuran mainan kita. Jadi, karena waktu kita foto itu tergantung fokusnya. Kalau kita fokusnya di figurnya mungkin jadi korannya nanti akan blur. Jadi walaupun itu cuma potongan koran, nggak akan kelihatan gitu bahwa itu potongan koran, tapi yang kelihatan itu adalah koran ya, karena agak ngeblur ya. Nah, seperti itu. Misalnya kita mau bikin cerita apa misalnya, jadi yang dibutuhkan itu cerita untuk kita foto mainan dalam rumah ya. Cerita pertama, kedua, pencahayaannya ya juga harus cukup. Nanti mungkin suatu saat nanti gua akan share untuk tutorialnya lebih banyak lagi ya, karena saat ini sampai hari ini gua masih belum bisa bikin tutorial sesering mungkin gitu, karena gua terbatas juga waktunya kan. Nanti ke depan mungkin gua akan bikin konsistennya. Jadi berapa minggu atau berapa hari sekali gua akan upload satu video gitu kan, supaya kalian juga bisa ngikutin nih ya. Jadi jangan hari ini kan mungkin kalian kok nih Awi kok nggak upload lagi ya, apa udah nggak upload lagi gitu kan. Nah, sorry banget deh, karena masih kacau balau gitu kan. Kedepan gua akan susun dengan yang rapi supaya kalian juga menikmatinya enak ya. Oke sob. Nah, jadi gini, kalian di rumah atasi kebosanan itu ya, apapun yang kalian hobikan itu kan kalian jadikan itu sebagai hal yang kreatif supaya kalian nggak bosan nantinya. Karena memang sih disuruh dalam rumah itu bosan banget. Nah, kalau misalnya kalian hobi nonton mungkin lebih tenang ya nggak, karena kalian kan mungkin akan tonton terus. Tapi kalau yang orang yang hobinya ngechat misalnya kan, bete juga di rumah ngecek gitu kan. Jadi kalau kalian yang hobi fotografi, wah kalian keren banget deh pokoknya, ikutin channel ini nggak salah lagi ya. Gue akan share banyak nanti tentang fotografi, tentang motor mainan, motor produk, motor apapun deh yang gua tahu ya, yang sebatas yang gua tahu ya, bukan berarti semuanya gua tahu, enggak. Gua juga masih belajar ya. Karena saat ini gua memang fokusnya udah ke toys ya. Gua lebih fokusnya ke toys untuk fotografi. Gua enjoy di situ karena gua lebih bebas, gua lebih bisa berkreasi dibanding disuruh gua foto produk, disuruh foto ini gitu. Kadang-kadang buntu, apalagi produk misalnya sudah foto gelas, waduh ini gelas nih mau difoto gimana nih supaya keren gitu kan, terus agak memutar otak gitu kan. Tapi kalau mainan mungkin agak lebih mudah karena kita bisa bawa tema-tema yang sehari-hari ya. Mainannya kita bikin lagi ngechat
Instagram, ngechat apa WhatsApp, lagi WhatsAppan, lagi chatting, lagi main game, lagi tidur, lagi jalan, lagi apapun segala macam bisa kita mainkan ya. Dan banyak kok, banyak bisa kita akalin gitu kan. Kalian nggak punya diorama, kalian bisa buka internet, carilah di Google gitu kan, searching di internet setiap background yang ada yang mendukung untuk foto yang akan kalian buat ya. Gua lebih sering begitu kok. Gua juga orang yang nggak punya, istilahnya nggak punya diorama bagus ya. Dan gua akalin dengan hal seperti itu. Gua cari di internet setiap background. Misalnya gua mau bikin scene-nya apa namanya lagi jalan-jalan ya, gua cari backgroundnya yang hutan atau yang pohon-pohon ya. Jadi di saat di foto itu tuh lebih bagus gitu ya, lebih nyambung gitu kan. Yang pasti adalah dengan bantuan lighting yang baik ya kan. Nanti ke depan gua akan share kok satu-satu tutorialnya, karena saat ini gua belum sempat, sorry banget ya. Oke, hari ini gua share sampai situ sedikit ya, di bagaimana mengatasi kebosanan kita di rumah. Bawa kamera kita, bawa handphone kita explore rumah kita lihat setiap segi, setiap sudutnya, kita lihat semua yang apapun yang ada dalam rumah kita jadikan itu objek fotografi. Oke, sob? Nah, oke, sekarang gua akan unboxing satu hal ya, satu figur. Ini sebelum libur kemarin datang ya. Wah, ciamik banget, walaupun bukan lininya gue ya, walaupun bukan fokusannya gue gitu kan. Tapi ini keren banget. Gua sampai gue bilang gitu, keren banget detailnya apa semua, keren banget deh. Dan ini filmnya gue pernah tonton juga, jadi gue tahu gitu figur ini gitu kan. Itu yang terpenting ya, jangan kita unboxing satu figur tapi kita nggak tahu, bukan nggak boleh aja, cuma nanti waktu saat kita mau menjelaskan atau kita kan akan terhambat, betul nggak? Kayak mungkin dulu gue unboxing ini apa namanya nih, One Piece ya. One Piece gue kan nggak kenal One Piece, gue nggak ikutin animenya, gue cuma bisa ngelihat secara barang itu aja gitu, objek patung itu aja gitu. Wah, ini kerennya begini ya, detailnya seperti ini ya, cuman ceritanya kan gue nggak tahu ya. Nah, kalau ini kan gue tahu. Oke, ikutin ya, gue ambil nih. Tuh, cukup gede nih ya nggak? Cukup gede nih, ada yang tahu nggak nih? Kasih lihat dikit tuh, ini udah kelihatan tuh. Kong 2.0 soft vinyl figure series Kong 2.0. Tahu dong kalau udah tulisan Kong. Udah dari atasnya nih. Wah, pasti tahu dong. Kong Skull Island, wes mantap. Belakangnya nih, gue pinggirin dulu ya gelas kopi gue, awas yang tumpah. Wih, belakangnya kalian bisa lihat ya. Ini gua kasih lihat lebih detailnya ya. Ini cuma ada tulisan Kong Skull Island, ini ada warning ya, nah, ada scene dia di film. Oke, ini boxnya nggak setebal yang box biasa ya, tapi ini bagus ya, finishingnya bagus. Boxnya nih ada box kayak box apa sih namanya, kayak box apa ya ini ya, box daur ulang tapi keren, di printing begitu. Depannya lebih keren lagi. Siap ya? Ngeri kan Kongnya kan. Wes. Oh, depan kita ada lihat 12 inch soft vinyl figure. Jadi ini 12 inch. Jadi ini 12 inch itu kalau nggak salah 1/6. Ya bukan ya, 1/6 ya? Kayaknya 1/6. Tapi 1/6 apa 1/12 dong berarti 12 inch. Aku lupa deh. Brandnya ini Star S ya. Dikeluarin dari Star S Deluxe version tuh, Deluxe version Kong Skull Island. Ada tulisan Jepangnya
ya, Legendary. Ini kalau salah production house-nya ya, produser filmnya kalau salah. Monster First, Warner Bros nih. Di sini ada Warner Bros. Oke. Ini kongnya. Oke, kita lihat langsung ya. Gua buka selalu dari bawah ya, biar nggak kelihatan ini. Jadi kalau di bawah kan waktu dipajang dengan booknya begini kan nggak tetap kelihatannya baru, tetap kelihatannya, wih, rapi gitu kan. Kalau nggak biasanya ini naik dan naik kalau di atas. Oke, kita akan buka. Hati-hati sekali. Oke. Oke sob, ini terbalik kalau sakongnya nih. Gimana ini? Salah lah. Kita keluarkan ya. Woi, ininya gua sampingin dulu sob ya. Ininya gua sampingin dulu. Nggak apa-apa kebuka gitu. Ininya aja kita akan buka. Oke, dia ada segel di setiap sudutnya, sudut kanan kiri. Ya, setiap sudutnya dia disegel lagi. Ya, lumayan ribet ya di perusahaan, tapi bagus ya, bagus, nggak apa-apa. Oke, sorry sob ya, kalau hidung gua agak-agak annoying. Habisnya gimana ya? Oke, satu kebuka, dalamnya ada plastik, satu lapis, dua lapis. Oh, ini kan soft vinyl tulisannya ya, tadi soft vinyl. Jadi figurnya ini nggak terlalu berat ya, karena dia vinyl, nggak terlalu berat. Jadi dia bukan resin, dia bukan padat ya, jadi nggak terlalu berat. Tapi bukan berarti detailnya kurang, detailnya luar biasa. Nah, ini figurnya nih, Kong. Oke, dalamnya ada itu plastik lagi, sama ada base. Ya, cuman dapat figurnya sama base-nya. Ini base-nya keren, nggak kalah keren nih base-nya nih. Samping dulu. Kita lihat nih base-nya nih. Saya bukan keren banget nih base-nya nih. Tiduran dulu deh, gua ngeri jatuh. Kedebuka ya ini. Kong Skull Island tulisannya. Oke, ini tanah yang dipijak. Ini ada pohon-pohonan. Dan ini ada satu perahu ya, yang dipakai sama dia untuk jadi senjata kalau salah kan, untuk melawan siapa tuh. Terus bawahnya ada tulisan Kong Skull Island Limited Edition Monster First Legendary Warner Bros. Oke. Taruh dulu sini. Kita lihat ininya, figurnya. Wah, ini ada rantainya asli ya sob. Ini rantainya asli ya, bukan plastik dicat, bukan, tapi ini rantai asli tuh, lumayan berat ya. Tapi kalau ininya palsu ya. Ini ya plastik dicat nih, plastik agak-agak keras, jadi bunyinya kayak besi pada plastik. Wih, sadis deh. Kita giniin aja, kita bisa lihat ya si Kongnya nih. Wah, tuh, mau taruh di sini. Jeng jeng, gitu ya, keren banget nih. Tuh, mau puterin ya, kasih lihat. Tuh, depan, samping. Woi, sadis ya. Kita lihat detailnya ya. Cakep kan sob? Sadis, luar biasa ini emang. Apa loh? Wes, giginya lihat tuh,
Sadis men. Gua kasih lihat deh detailnya nih ya. Cahayanya lumayan di sini, oke. Yuk. Oglek. Oh, kakinya nggak bisa digoyang, nggak bisa diputer ya, begini doang. Dia kayaknya masukin ke dalam punya deh, tapi lumayan kenceng kok. Terus baret-baretnya, abdominalnya tuh ya, otot dada, otot perutnya, wih, ini nggak ada ya, jadi aman, tidak porno ini. Oke, kita lihat detailnya sebentar. Oke sob, dari atas ya, ini loh sob, kelihatan kan, sadis sob, ke bawah nih sob, ke kanan dulu, tangannya lihat tuh, otot-ototnya, kulit ini lihat, gulir-gulirnya tuh, wih, real banget. Walaupun ini hanya soft vinyl tuh, rantainya ini baling-baling kapal ya kan. Wih, sadis men. Tuh rantainya tuh, dadanya tuh, kanan sebelah, tangannya sebelah sini. Lihat dia punya kukunya tuh, jari-jarinya tuh, detail banget sob. Giginya udah jelas kan tadi ya, tuh lidahnya, giginya, taringnya, bentuknya serem banget. Terus lihat dadanya tuh, coretannya, codet-codetnya. Ini pas waktu lawan dinosaurus bukan? Bukan ya, codet-codetnya tuh, widih, tuh abdominalnya, otot kakinya, tuh jari-jari kakinya, kalian bisa lihat, wih keren banget sob. Ini dari belakang nih sob, wih, tuh perahunya. Ups. Real banget deh pokoknya, gila tuh. Sadis nih yang bikin nih. Keren kagak banget ya nih. Akan kasih lihat fotonya, yang foto detailnya nih. Oke sob, nah hari ini biar tetap ada uploadannya, kita unboxing aja hari ini. Untuk tips and triknya nanti menyusul ya. Wah, yang seperti yang tadi udah gua sharing, ya kita bisa foto banyak hal dalam rumah ya. So habis ini ayo langsung praktek, jadi biar nggak bosan lagi di rumah. Oke sob, sampai sini aja video kali ini. Gue Yusuf Awi out ya, have a nice day. Oke, selamat berkarya ya, biar makin keren ya, biar kita nggak boleh bosan di rumah ya, kita harus berkarya terus ya. Dan yang pasti adalah jangan lupa share ke media-media yang udah ada, media sosial ada, Instagram, Facebook, supaya hasil kita itu ada yang melihat, ada yang menilai ya. Jadi kita mungkin kan kita foto, kita nggak tahu nih hasil seperti apa ya, posting lah biar orang-orang tahu gitu. Tapi nanti kalau dikritik jangan marah ya nggak, karena
setiap kritik itu kan pasti tujuannya adalah untuk membangun setiap kita, betul sob? Oke deh kalau gitu ya, jangan lupa di like, di subscribe, di like, di komen, dan di share terakhir ke teman-temannya. Share ke setiap temannya channel yang Sukawi ya, channel yang have fun aja di dalam kita ini. Oke, ya channel-channel yang have fun aja. Ada tutorial, ada unboxing ya. Mungkin nanti kalau buntu lagi mungkin gua akan main game. Walaupun gua bukan gamer ya, gua orangnya nggak gitu suka main game. Bukan nggak suka, tapi kalau main sekali terus buntu itu skala udah gua males, bosen. Kayaknya susah gitu. Mungkin bukan bidang gua di sana ya, tapi kan gua coba beberapa game saat ini kan ada beberapa yang lagi hype juga ya, kayak Resident Evil yang ketiga yang remake, Final Fantasy. Nah, coba gua basicnya adalah gua suka nonton film horor ya. Kalau game gua suka juga, hampir semua game gua suka, tapi kayak gitu gua orangnya nggak pernah namatin game, jarang banget gua namatin game. Dulu game yang tamat tuh zamannya PS1, PS2 itu Resident Evil 1 kalau nggak salah tamat, sama God of War kalau nggak salah yang tamat, yang lainnya gua nggak pernah tamat. Oke Kang, lo mangap aja lo, selalu masuk nih. Oke, sampai sini aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap stay awesome, tetap berkreatif ya. God bless you semuanya, dan tetap jaga kesehatan, jaga jaga diri kita ya, karena ke depan kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 atau dengan corona ini. So stay safe, stay home, you are saving life. Oke, ya gua di foto gua kasih hashtag itu ya, stay home, saving lives ya, karena dengan kita berdiam diri di rumah kita udah menyelamatkan beberapa jiwa tanpa kita sadarin. Oke sob, ketemu di video berikutnya. So out, bye, have a nice day. Hey sob, lupa pesan sponsor nih buat kalian yang pengen punya lah ya, pengen punya figur ini, bisa cek deskripsi di bawah ini ya, aku akan taruh di bawah. Kalian bisa cari di Tirta Toys di Tokopedia, di Instagram bisa lihat Tirta Toys 168 ya. Dan langsung dapetin masih kong nih. Oke sob, itu aja, bye bye.